Oke, baik, terima kasih. Saya akan memaparkan salah satu materi dari NLP komprehensif dari kelas online-nya Pak Yus. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang reframing. Ya, reframing itu intinya mengambil sisi positifnya dari suatu tindakan yang kita alami. Semua tindakan yang kita temui adalah netral. Semuanya netral, tergantung kita memaknainya. Jadi sedangkan reframing itu kita memaknai kembali sehingga kita menjadi lebih positif dalam menyikapi masalah tersebut. Karena rata-rata orang memaknai lebih sering memaknai negatif daripada positif. Ya, efeknya nanti pikiran kita juga sudah terracuni, nantinya terkontaminasi dengan pikiran negatif itu. Contoh beberapa mitos atau apa itu kan termasuk menyikapi masalah yang kurang positif ya. Ketika kejatuhan cicak atau kejatuhan apa gitu, biasanya kan dipercaya mau ada musibah. Nah, ketika pakai baju terbalik atau apa, wah ini mau ada apa ya. Ketika kedutan kiri itu mau ada apa. Nah, itu kan dengan kita memikirkan itu, ya jadinya kita dihantui oleh rasa-rasa yang kurang positif tadi, sehingga berpengaruh ke pikiran kita. Nah, makanya reframing dibutuhkan untuk menyikapi, mengambil sisi positif dari suatu kejadian. Reframing ada reframing konten, ada reframing konteks. Contoh, saya akan memberikan contoh beberapa hal yang memang saya alami, sendiri. Baru 2 hari yang lalu, itu saya juga buat status di Facebook. Ternyata ban mobil saya itu kena paku. Bahkan bukan paku, itu obeng. Obeng patah 50%, panjangnya sekitar ada kalau 6 cm itu. Obeng plus itu. Nah, mungkin kita akan saya ya, atau Anda jika memaknai aduh apes ini ya, ada apa ini, wong mau saat itu saya mau ke Jombang, aja kok ada alamat apa ya, nanti ada apa-apa, jangan-jangan ada sesuatu lah, itu akan menghantui kita. Nah, saya langsung mereframe keadaan itu bahwa saya atau tukang tambal ban itu dapat fee dari saya, dapat uang dari saya karena beliau berjasa menambal. Nah, saya tidak merasa kehilangan uang. Nah, saya merasanya gini, berarti memang ini sudah jatah rezekinya dia lewat saya. Saya mereframe-nya begitu. Dan selain itu saya juga mengambil dari sudut pandang yang lain. Saya mikir gini, seandainya yang rusak ini bannya, sudah 500.000 lebih saya harus mengeluarkan. Untung saja hanya bocor. Jadi sekitar 30.000 saya menghabiskan. Kenapa? Karena dulu agak lama itu saya pernah dan sampai tidak merasa kalau bannya itu bocor. Saya naiki aja, ketika udah kenceng bunyi, saya baru tahu ternyata bocor sudah agak lama, sehingga bannya rusak dan saya harus mengganti yang lebih mengeluarkan biaya yang lebih tinggi lagi. Nah, disitulah kita kehilangan, artinya uang kita berkurang, tapi kita merasa bahagia. Nah, sesuatu kan tergantung frame kita. Kalau sejak awal, waduh, saya mau ke Jombang, kok ban bocor ini, jangan-jangan ini alamat jelek. Nah, itu frame kita menanggapi suatu masalah yang sebenarnya netral, itu nggak ada masalah apa-apa. Kembali ke pikiran kita bagaimana menyikapi suatu masalah. Selain itu apa ya, kemarin oh ya, anak saya tuh termasuk aktif ya, tingkahnya itu nggak ada matinya. Jadi kalau sudah habis maghrib tuh 5 orang, saya, istri, kakek, nenek, dan babuyutnya itu sudah kelan, dia masih aktif sekali. Nah, itu
banyak yang mengeluh, istri saya juga mengeluh. Manggilnya, "Kakak, berhenti sebentar kenapa? Nggak capek ya?" gitu. Terus saya menasihati istri saya, ya seperti ini. Kalau anak aktif, berarti pikirannya berjalan. Dia cekatan, dia kreatif. Itu calon anak cerdas. Ya, kita tanggapi seperti itu saja. Tidak perlu dibuat pusing. Kalau pusing memang anaknya aktif disuruh berhenti, ya nggak bisa. Nanti malah dia itu melampiaskannya ke yang lain, mungkin mencoret-coret tembok atau lihat HP atau apa, kan lebih negatif lagi. Biarkan dia aktif. Kita kita menerima aja dengan legowo, menasihati sewajarnya, dan kita ambil sisi positifnya bahwa ketika anak aktif berarti dia cerdas, kreatif, pikirannya cepat tanggap dalam menghadapi suatu masalah di suatu ketika dewasa nanti. Itu saya mereframe beberapa kejadian yang eh, saya alami sendiri. Jadi itu cukup membuat saya lebih semangat dan lebih bisa menerima sesuatu dengan positif. Dan itu juga saya terapkan ke istri dan ke uh, ibu mertua yang di sini, juga ayah ibu yang di rumah saya sana. Oke, terima kasih untuk materi tugas. Saya cukup ini aja lah tentang reframing, yaitu menyikapi suatu masalah dengan sesuatu yang lebih positif sehingga kita menerimanya dengan senang hati. Tidak menjadikan beban pikiran kita. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Salam sukses. Pembelajaran NLP komprehensif yang diampu oleh Pak Yus luar biasa.